సార్లుగా అదే ఏరియా నుంచి Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Power Unlimited 2. Kartikeya yang diperankan oleh Raffi Teja. Kartik sapaannya adalah pengusaha yang miskin asmara. Penampilannya yang culun tak sebanding dengan masa lalunya. Sebelum ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Alif DS 3EO, Muhammad Arif Nireza 2919, Aisyah 29CAN, Anggi _ gitaris, dan Ilham Along. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Datanglah Irfan Lala, musuh Kartik yang pernah dibunuh oleh Kartik. Tak disangka, inilah masa lalu Kartik sesungguhnya, dan cerita Kartik pun dimulai. Di kota Bojineri, India, ada seorang pemuda kaya raya bernama Kartikeya yang diperankan Raffi Teja. Dia sangat lugu dan menyayangi keluarga. Semua karyawannya di perusahaan Kartikeya Industri juga diharuskan mengutamakan keluarga dibandingkan pekerjaan. Kartik, panggilan akrab Kartikeya, cukup risih dengan ulah sekelompok preman pimpinan Selvam. Sudah berkali-kali mesin di pabriknya dicuri. Itulah yang membuat Kartik melaporkannya ke kantor polisi setempat. Tapi Inspektur Murugesan yang bertugas di sana telah menerima suap dari Selvam sehingga laporan Kartik diabaikan. Setelah di rumah, Kartik mendapati ayahnya sedang kurang sehat. Ayahnya stres memikirkan Kartik yang belum juga menikah. Ayah tidak perlu stres memikirkan pernikahan saya siap menikah, ucapnya. Melalui aplikasi jodoh, Kartik tertarik dengan foto gadis bernama Puspa. Pertemuan kedua keluarga berlangsung dengan penuh bahagia. Kartik juga sangat menyukai Puspa yang diperankan Rasinika. Masalahnya, Puspa mengaku belum siap jika langsung menikah. Dia butuh waktu untuk lebih saling mengenal. Kartik berpikiran berbeda. Usia mereka saat ini tidak butuh lagi untuk berpacaran. Jika pernikahan ditunda, mereka akan semakin tua. Ucapan itu membuat Puspa tersinggung. Akhirnya, Puspa memutuskan untuk menolak lamaran Kartik. Tidak ingin putus asa, Kartik meminta maaf atas ucapannya. Keduanya pun bisa ngopi bersama. Kartik memuji dan menggoda Puspa semampunya. Maklum saja, dia memang tidak pandai merayu wanita. Kartik berhasil membuat Puspa tersenyum dan tertawa. Tapi laki-laki Kartik membuat kesalahan yang tak disengaja. Kartik menyebut ada selai rambut Puspa yang berwarna putih alias uban. Tentu saja Puspa menjadi kesal. Puspa tidak mau lagi bertemu dengan Kartik. Dia menghindar ketika Kartik datang. Sialnya, motor Puspa menabrak sebuah mobil saat ingin kabur. Sudarsan kemudian melabrak Puspa ke rumahnya. Kartik menulis alamat Puspa agar Sudarsan bisa meminta ganti rugi. Puspa semakin muak dengan Kartik. Selanjutnya, Kartik fokus mengurus perusahaannya, Kartikeya Industri. Mereka akan mendatangkan mesin baru pada tanggal 26 Desember. Kartik melihat salah seorang karyawannya, suami, sedang adu mulut dengan anaknya, Satya Dev yang seorang aktivis. Suami ingin Satya berhenti menjadi aktivis. Sejak beberapa waktu terakhir, Satya sering melakukan aksi unjuk rasa menentang adanya mafia dalam kampus kedokteran. Kartik juga diundang agar ikut dalam aksi membangun kesadaran publik. Keberanian Satya membuat seorang mafia terusik. Mafia itu membayar kelompok Selvam untuk membunuh Satya. Besoknya, Satya membagikan selebaran pada masyarakat. Kartik juga datang menemuinya. Saat itu, kelompok Selvam ingin membunuh Satya. Tapi karena ada banyak orang, pembunuhan pun ditunda.
Sementara Puspa bertemu lagi dengan Sudarsan, pemilik mobil yang sempat ditabrak. Saat itulah Puspa menyadari jika tindakan Kartik memberitahu alamatnya kepada Sudarsan tidak salah. Puspa jadi panen pujian dari Sudarsan. Puspa juga mulai mengagumi kejujuran dan keluguan Kartik. Puspa kemudian menemui Kartik, tapi Kartik dan keluarganya sudah memiliki calon lain untuk dilamar, yakni Sandhya. Puspa bergerak cepat merusak lamaran itu. Dia mengejek-ngejek nama Kartik. Kartik dianggap playboy dan lain sebagainya, sehingga Sandhya menolak lamaran Kartik. Penolakan berulang kali membuat Kartik sakit kepala. Disitulah Puspa masuk menemani. Puspa mau menikah dengan Kartik. Puspa langsung gembira, tapi Sandhya yang melihat Puspa bersama Kartik merasa ditipu. Hai, నమ్మలేకపోతున్నాను. Kartik kecewa mengatai ulah Puspa. Keluarganya sudah dibuat malu atas penolakan Sandhya. Saya mau menikah demi kebahagiaan keluarga saya, tapi kamu merusaknya. Jangan tunjukkan wajah kamu lagi dalam hidup saya, ucap Kartik pergi. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Kartik dan Puspa. Kartik juga mulai menghadapi masalah serius. Truk yang membawa mesin perusahaannya dirampas. Karyawannya dipukul oleh preman pimpinan Selvam. Kartik melaporkan hal itu kepada CI Murugesan. Murugesan menyebut pelakunya bukan Selvam. Kartik menjadi sangat marah. Dia marah bukan karena barangnya dicuri, tapi karena orang-orangnya dilukai. Sebenarnya, Anda bisa menyelesaikan kasus ini hanya dalam waktu 2 menit. Jika Anda melakukan tugas dengan benar, ucap Kartik marah. Murugesan tersinggung dengan ucapan Kartik. Dia lalu membawa Kartik ke tempat Selvam. Kartik diberikan kekuasaan sebagai CI menggantikannya hari itu. Murugesan dan Selvam mengolok-olok Kartik. Sabuk dan topi polisi juga dipasang ke Kartik. Lalu dengan bangganya, Selvam mengakui sebagai pelaku yang memukul dan mencuri mesin Kartik. Seketika itu Kartik marah. Selvam justru semakin mengolok. Kartik lalu menunjukkan kekuatannya. Dia bukan lagi pemuda kaya yang lugu. Kartik berubah menjadi sosok mengerikan, ganas dan buas. Selvam dan semua anak buahnya dihajar. Preman ternyata hanya hal kecil di hadapan Kartik. Anda mengambil material dan mesin perusahaan. Saya tidak begitu permasalahkan, tapi Anda memukul orang-orang saya. Saya akan menghabisi kalian, tegasnya. Kartik sangat luar biasa. CI Murugesan sampai melongo melihat apa yang terjadi. Truk Kartik kemudian dikembalikan oleh Selvam. Siapakah sebenarnya orang yang bernama Kartik ini? Peristiwa lain yang cukup mengagetkan telah terjadi. Aktivis Satya diberitakan telah dibunuh secara brutal. Adik Kartik, Aradhya, mengungkapkan jika dirinya sempat melihat pembunuh itu. Aradhya bersedia menjadi saksi mata. Kartik setuju dengan keputusan Aradhya. DCP Ramachandra Rao ditemui secara pribadi untuk menjadikan adiknya saksi, tapi ada syarat yang diminta. Sampai pembunuhan ditangkap, tidak ada orang lain yang boleh tahu siapa saksi itu. Saksi juga tidak akan datang ke kantor polisi, ucap Kartik. Ramachandra setuju dan bertemu Aradhya di rumahnya. Aradhya menceritakan semuanya yang sudah dilihat. Polisi kemudian menunjukkan semua calon tersangka, namun mereka bukan pembunuh Satya. Aradhya kemudian dibawakan pelukis untuk menggambar sketsa wajah pembunuh. Sketsa itu disebarkan ke berbagai tempat hingga Hyderabad. Ramachandra menjadi marah ketika mengetahui sketsa itu adalah wajah Irfan Lala. Ramachandra menemui Kartik dan Aradhya. Ramachandra menilai Aradhya sedang bermain-main karena orang yang dianggap sebagai pembunuh tercatat sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Kartik sendiri belum melihat sketsa wajah pembunuh. Kebetulan sekali saat itu Aradhya melihat pembunuh yang dimaksud berada tidak jauh dari mereka. Kartik juga melihatnya. Kartik yang justru tiba-tiba lebih terkejut dan marah. Kartik langsung berteriak memanggil nama Irfan. Mengetahui keberadaan Kartik, Irfan Lala langsung kabur.
Kartik merebut senjata komisaris dan mengejar Irfan sekuat tenaga. Sayangnya Irfan berhasil lolos dengan menyandra anak kecil. Kartik menelepon komisaris polisi Hyderabad. Kartik menanyakan apakah Irfan Lala masih hidup atau tidak. Ketika komisaris mengakui Irfan masih hidup, Kartik sangat marah dan berjanji akan datang kembali ke Hyderabad. Komisaris polisi dibuat sampai ketakutan. I am coming. Kartikeya. Komisaris meminta semua personil yang cuti untuk masuk karena kondisi sedang darurat. Polisi bernama Rishi sampai heran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Komisaris menyebut Kartikeya akan datang ke Hyderabad. Kartik dulunya adalah seorang perwira polisi yang ditangguhkan dengan sebuah kebohongan. Sekarang dia tahu kebohongan itu. Dia adalah polisi paling nekat dan berbahaya, ungkap komisaris. Dulu, Kartik adalah asisten komisaris yang sangat ganas. Ketika Kartik baru dipindah ke Hyderabad, dia langsung bekerja tanpa memperdulikan nyawa orang lain, termasuk nyawa anak komisaris yang diculik mafia. Kartik bahkan menipu lembaga kepolisian sebagai orang biasa pada hari pertama bekerja, lalu membunuh geng penculik. Inspired from Kadapa. ఈ సిటీలో నువ్వేరా బుల్లెట్లో నిజంగా చంపేశాడా ఏంటి? Ketua geng juga ditembak mati. Meski sudah menyerahkan diri, prinsip Kartik tidak akan meninggalkan satu penjahat pun setelah berhadapan dengannya. Good. Game over. Kartik benar-benar membersihkan kota dari para penjahat. Tidak ada ampun bagi penjahat. Setiap hari, Kartik sibuk dengan tugasnya. Keluarga bagi Kartik sama sekali tidak penting. Bahkan dia tidak memiliki waktu untuk sekedar mengobrol dengan ayahnya. Masalah cinta juga tidak penting dalam hidup Kartik. Seorang gadis bernama Divya sangat mencintai Kartik, tapi Kartik selalu sibuk dengan tugasnya. Ketika Divya mengajak Kartik sekedar untuk minum kopi saja, Divya justru dibawa ke TKP pembunuhan. Lalu Kartik meninggalkan Divya karena ada rapat mendadak yang sangat penting. Rapat itu membahas tentang seorang mafia bernama Rauf Lala. Sosok Rauf Lala juga sudah menjabat sebagai menteri utama selama 6 periode. Tidak ada politisi yang berani melawannya. Saat itu, Rauf Lala ingin anaknya Irfan Lala menjadi MLA atau wakil rakyat. MLA sebelumnya dipaksa mengundurkan diri agar dilakukan pemilihan ulang. CM atau Ketua Menteri meminta aparat bertindak tegas melawan Rauf Lala. Masyarakat harus bisa memilih sesuai hati nuraninya. Jangan lagi ada tekanan dari kelompok Rauf Lala. Oleh karena itu, CM memutuskan untuk melakukan rapat umum di wilayah Muzaffar Fit, wilayah kekuasaan Rauf Lala. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki keberanian untuk memilih sesuai hati nuraninya. Kartika lah yang berani memastikan keamanan CM. Reckless and risky fellow. Impossible చేయటంలో risk. Rauf Lala sudah mendapatkan informasi kedatangan CM. Semua anak buahnya dikerahkan untuk membunuh CM dan semua polisi. Tapi Kartik tidak bodoh. Dia menggunakan strategi jitu. Ribuan polisi sudah menyamar dan masuk barisan ribuan anak buah Rauf Lala. Pertempuran sengit terjadi antara polisi dan preman. Kartik memimpin langsung pertarungan itu. Banyak anak buah Rauf Lala ditangkap.
Kartik juga menemui langsung Rauf Lala. Dengan mudah, Kartik mengobrol dan mengikatnya, sehingga acara rapat CM di lapangan berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah rapat selesai, Rauf Lala dilepas. Orang yang telah berkuasa selama 30 tahun di wilayah itu tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Kartik. Pemilihan MLA juga bisa berjalan tanpa ada intervensi. Kartik yang mengawal pemilihan mendapatkan telepon dari ayahnya. Hari itu, ternyata Kartik akan bertunangan dengan Divya, tapi dia justru sibuk bekerja. Hal itu membuat ayahnya sedih. Divya juga menelepon Kartik. Divya sampai datang langsung menemui Kartik yang sedang bertugas untuk segera bertunangan. Hasil pemilihan sudah diumumkan. Irfan Lala kalah dalam pemilihan MLA. Irfan menjadi emosi dan kesal ketika di dekatnya ada acara pesta ulang tahun. Keberadaan Irfan sudah tidak ditakuti lagi. Hal itu membuatnya semakin emosi. Irfan menembak wanita yang ulang tahun bernama Salini hingga meninggal. Untuk menutup kasus itu, Rauf Lala menyuap Mendagri sebanyak 600 crore, sedangkan anaknya yang merupakan teman Salini diberikan hadiah liburan ke Dubai. Seorang polisi jahat, Ajay, yang menangani kasus pembunuhan itu bekerja untuk Rauf Lala. Siapapun yang berani menjadi saksi disiksa, sehingga Irfan sebagai pembunuh tetap bisa berkeliaran. Ajay justru berbicara ke media jika Salini bisa saja dibunuh oleh mantan pacarnya, karena Salini disebut memiliki banyak pacar. Ibu Salini, Sujuta, sangat kecewa mendengar polisi berbicara buruk tentang anaknya. Dia yang seorang dosen mengajak para dosen dan para mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan bagi almarhum Salini. Ini న్యాయం, ఇది ధర్మమని నేరస్తుడిని పట్టుకోలేక నాకు Protes semakin berkembang dan dukungan untuk Ibu Sujata meluas di media sosial. Mendagri memanggil komisaris polisi untuk mencari solusi. Petugas Ajay kemudian digantikan oleh Kartik menangani kasus tersebut. Kartik turun langsung ke lokasi unjuk rasa. Rupanya dulu Kartik pernah diajar oleh Sujata. Kartik berjanji Salini akan mendapatkan keadilan. Pembunuh Salini dipastikan segera ditangkap. Kartik meminta keterangan semua orang yang dianggap menyaksikan pembunuhan, tapi mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Rekaman CCTV di lokasi juga sudah dihapus. Kartik menjadi emosi karena tidak ada yang berani memberikan kesaksian jujur, padahal isu yang beredar sudah jelas. Pembunuhan itu dilakukan oleh Irfan. Kartik sedang pusing dengan tugasnya. Divya justru terus saja menelepon. Kartik semakin dibuat kesal karena merasa diganggu. Kali ini, Divya sudah tidak tahan lagi menghadapi Kartik yang selalu mengabaikannya. Padahal keluarga Kartik sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Tapi Kartik sendiri masih saja tidak peduli. Mari kita hentikan pernikahan ini. Saya akan menderita jika tetap menikah dengan Kartik, ucap Divya kepada keluarga Kartik. రోజు తను రాకపోతే మీరెంత బాధపడ్డారో నేను ఆల్రెడీ పోలీస్ జాబ్తో పెళ్ళైపోయింది. వెళ్ళొస్తాను అంకుల్. Divya benar-benar pergi dari hidup Kartik. Ayah Kartik sangat sedih dengan keputusan Divya. Semua keluarga kemudian menunggu Kartik pulang. Kartik diberitahu jika pernikahan yang tinggal 4 hari sudah dibatalkan. Kartik kebingungan. Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Ayahnya menjadi semakin marah. Kartik terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan pernikahannya sendiri. Untuk bicara dengan kamu saja harus ada sesuatu yang penting. Memang apa yang menurut kamu sangat penting? Tanya ayah Kartik. Ayahnya terus meluapkan kekecewaannya. Kartik hanya bisa tertegun melihat kemarahan ayahnya. Dia merenungi setiap kata-kata ayahnya. Kartik memang terlalu sibuk selama ini dan melupakan keluarga. Halo. Yes. Pikiran Kartik dibayarkan dengan telepon dari seseorang yang mengaku melihat pembunuhan Salini. Rupanya itu ulah Irfan. Dia mengelak Kartik karena tidak ada orang yang berani menjadi saksi. Kartik kemudian mengancam akan membunuh Irfan. Ancaman baru dikeluarkan. Mendagri tiba-tiba menemui Kartik memberikan peringatan.
Kartik tidak peduli dengan Mendagri yang sudah disogok. Kartik tidak takut ancaman Mendagri yang akan memecatnya dari kepolisian. Saya akan bunuh Irfan. Siapapun yang menghalangi saya akan bunuh juga, ucapnya. Keberanian Kartik membuat Mendagri ketakutan. Irfan kemudian diminta agar mengamankan diri ke luar negeri jika ingin selamat. Kartik bergerak cepat menghentikan Irfan yang akan pergi ke bandara. Kartik mengajar Irfan, anak buahnya juga dipukul. Namun Kartik beberapa kali terkena tembakan dari Irfan. Irfan sudah merasa menang karena Kartik sudah sekarat. Hebatnya sebelum ambruk, Kartik masih bisa melepaskan tembakan juga mengenai tubuh Irfan. Keduanya kemudian ambruk bersama. Kartik dan Irfan dirawat di rumah sakit. Dokter berhasil menyelamatkan nyawa Kartik. Namun dokter meminta kepada ayah Kartik dan komisaris polisi agar Kartik istirahat total demi kesembuhannya. Ketika Kartik tersadar, dia justru langsung ingin pergi menangkap Irfan yang dikhawatirkan melarikan diri. Kartik mengamuk di rumah sakit. Ayahnya dan komisaris secara spontan memberitahu jika Irfan sudah meninggal. Mendengar itu, barulah Kartik bisa tenang. Padahal Irfan sebenarnya belum meninggal. Kepada komisaris, ayah Kartik juga meminta agar anaknya tidak lagi menjadi polisi. Dia tidak pernah menjadi anak saya setelah menggunakan seragam polisi. Banyak orang yang seperti Kartik bisa bekerja menjadi polisi, tapi dia adalah putra saya satu-satunya dalam keluarga. Tolong lakukan sesuatu, Pak, pintanya. Komisaris polisi bingung harus berbuat apa. Dia kemudian mengajak Rauf Lala bertemu. Awalnya, Rauf Lala tidak mau berdamai. Dia ingin balas dendam. Komisaris polisi mengingatkan agar Rauf Lala tidak sembrono. Kartik bukan kelinci yang bisa diburu. Dia adalah harimau. Sebanyak 4 peluru sudah masuk ke tubuh Kartik, tapi dia masih baik-baik saja. Sementara Irfan yang hanya terkena 1 tembakan saja langsung pingsan. Dokter bilang Kartik butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih, tapi dia sudah pulih dan langsung ingin menangkap Irfan, tutur komisaris. Apabila Rauf Lala ingin anaknya tetap hidup, maka Rauf Lala harus membuat dunia percaya bahwa Irfan sudah meninggal saat bertarung melawan Kartik. Karena jika Kartik, Irfan masih hidup, maka sudah dipastikan Kartik akan membunuhnya. Rauf Lala tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti saran komisaris. Berita kematian Irfan juga sampai kepada Kartik. Sementara nasib Kartik ditangguhkan dari kepolisian sesuai permintaan ayah Kartik. Alasan yang digunakan Kartik dianggap melanggar kode etik karena telah membunuh Irfan. Komisaris polisi sudah selesai menceritakan tentang sosok Kartikeya kepada anak buahnya. Meski lembaga kepolisian kehilangan perwira jujur, tapi komisaris cukup puas melihat Kartik menjadi lebih dekat dengan keluarganya setelah tidak menjadi polisi. Kartik juga telah mengetahui kebohongan itu dari ayahnya. Kartik kemudian meminta izin untuk kembali menjadi polisi. Kartik harus menyelesaikan janji yang sudah diucapkan kepada Ibu Salini untuk menangkap pembunuh Salini. Saya janji tidak akan melupakan keluarga meski saya polisi. Saya sudah berubah, ayah, ucap Kartik. Kini, Kartik mengenakan seragam polisi lagi. Dia bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Anak buahnya sampai heran melihat perubahan yang ada. Target pertama Kartik adalah Irfan. Kartik harus mengetahui keberadaan Irfan. Dia mendatangi rumah orang kepercayaan Rauf Lala yang bernama Mola. Anehnya, Kartik hanya datang untuk minum teh dan pergi begitu saja. Kartik datang lagi dan lagi hanya untuk meminum teh. Rauf Lala mengetahui kedatangan Kartik ke tempat Mola sangat khawatir jika keberadaan Irfan dibocorkan. Apalagi Mola mengaku hanya berbicara tentang teh saja dengan Kartik. Itu sangat tidak masuk akal. Untuk antisipasi, Rauf Lala menelepon Irfan agar pindah dari tempat persembunyiannya. Telepon Lala sudah disadap kepolisian.
Kartik akhirnya mengetahui posisi Irfan. Dia bergerak cepat menemui Irfan dan tanpa banyak kata, Kartik langsung menembak mati Irfan. Anak buahnya juga dihajar. Rauf Lala sangat syok mendengar kematian Irfan. Anaknya yang idiot justru memberikan obat terlalu banyak, sehingga Rauf Lala overdosis dan meninggal. Kasus sudah tuntas sampai ke akarnya. Saatnya Kartik memikirkan asmara. Dia pergi menemui Puspa. Keduanya kemudian sepakat hidup bersama untuk membangun mahligai rumah tangga, dan film pun berakhir.